kan namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service aja sekarang harus SMA, atau zaman itu juga sama, paling tidak SMP. Mau kerja di mana, dan saya nggak suka kerja sama orang, nggak suka diperintah sama orang. Jadi ya dagang yang paling dekat di Pangandaran waktu itu ada hasil bumi, terus kemudian ke perikanan. Karena perikanan kan di situ banyak nelayan, banyak ikan di kampung di Pangandaran. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Itu amanah undang-undang, selama undang-undang tidak diganti ya tidak boleh berhenti. Undang-undangnya ganti dulu kalau mau berhenti nenggelamin kapal. Dan itu death rain efeknya kan hebat, puluhan ribu kapal pergi. Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Perempuan kelahiran 15 Januari 1965 ini adalah pemilik PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir produk hasil perikanan, dan juga pemilik PT ASI Pujiastuti Aviation yang mengoperasikan maskapai penerbangan Susi Air. Sukses yang ia raih karena kerja keras dan konsistensi. Susi mempunyai satu prinsip, mandiri. Kemandirian itu pula lah yang menjadi modal Susi untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. You mau atur itu yang mafia-mafia 700 kapal bisa berhenti dengan moratorium kalau enggak kenceng seperti itu. Kan tidak mungkin, namanya mereka masih membandel. Dan death rain effect inilah yang bisa menghentikan ribuan kapal tadi. Nilai berakhlak yang pertama yang tercermin pada Ibu Susi Pujiastuti adalah berorientasi pada pelayanan. Nilai ini dimaknai sebagai upaya mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut terlihat dari kebijakannya yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan serta perlindungan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya yang dilakukannya antara lain adalah pelarangan alat tangkap yang merusak lingkungan dan pembatasan ekspor benih lobster. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berdampak positif dalam jangka panjang. Nilai ini menjadi pembelajaran penting bagi kita sebagai ASN untuk selalu menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Lalu yang kedua adalah akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari sikap tersebut adalah keberanian Ibu Susi Pujiastuti menolak tawaran suap sebesar 5 triliun yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, khususnya terkait penanganan praktik illegal fishing atau pencurian ikan oleh kapal asing. Ibu Susi Pujiastuti memperlihatkan sikap akuntabel melalui konsistensinya dalam menegakkan hukum dan seluruh kebijakan yang dijalankannya berdasarkan landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketegasan ini mencerminkan keberanian seorang pemimpin dalam memikul tanggung jawab, termasuk terhadap resiko dan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Bagi kita sebagai ASN, nilai akuntabel menjadi prinsip fundamental dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Nilai kompeten menunjukkan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Meski tidak menempuh pendidikan formal tinggi, beliau membuktikan kompetensinya melalui penguasaan mendalam di sektor kelautan dan perikanan. Terbukti dari banyaknya penghargaan dan prestasi yang beliau terima, baik sebelum atau sesudah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satunya beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa bidang keilmuan manajemen dan konservasi sumber daya kelautan Institut Teknologi 10 November, Surabaya di bulan November tahun 2017. Tak heran dengan segudang penghargaan dan prestasi yang beliau miliki menjadikannya sebagai seorang menteri dengan aksi kerja terbaik dan mendapat berbagai apresiasi dari berbagai kalangan termasuk Presiden Republik Indonesia. Ibu Susi terkenal sebagai sosok yang ramah dan mudah berbaur dengan semua kalangan. Menurut panduan perilaku ASN yaitu harmonis, mengajarkan kita untuk saling peduli. Beliau sering turun ke lapangan untuk berinteraksi langsung dengan para nelayan tanpa memandang latar belakang. Sifat beliau ini mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat yang berdampak pada semangat kerja para masyarakat, terutama pada nelayan-nelayan kecil. Yang kelima, loyal. Ibu Susi Pujiastuti dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, beliau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Di mana selama beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, mengaku terus mendapatkan tekanan tidak hanya dalam negeri, tetapi tekanan luar negeri pun kian menghujaninya. Namun, sekali lagi, Ibu Susi tak pernah mengubah prinsip dan pendiriannya meski disodori uang 1 triliun. Tercermin dalam hal ini bahwa uang dalam jumlah besar sekalipun tidak menggoyahkan dedikasi beliau dalam menjaga dan mengutamakan bangsa dan negara. Beliau tetap mengedepankan kepentingan nasional dan kelestarian laut sebagai warisan bagi generasi mendatang. Sikap-sikap tersebut menunjukkan bahwa loyalitas Ibu Susi Pujiastuti diwujudkan melalui pengabdian, keberanian, dan komitmen penuh kepada negara dan rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu sikap adaptif. Sosok Ibu Susi Pujiastuti merupakan sosok yang bisa menjadi contoh penerapan dari nilai adaptif. Nilai adaptif yang dimaksud yaitu terus berorientasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Hal ini dapat kita lihat dari rekam jejak yang pernah beliau jalani. Sebelum menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau adalah seorang pebisnis ikan dan memiliki bisnis penerbangan, di mana meskipun profesi tersebut berbeda-beda, namun sosok Ibu Susi Pujiastuti bisa beradaptasi dengan cepat dan selalu bertanggung jawab atas apa yang menjadi profesinya. Dalam menjalankan tugas-tugas dan kebijakan-kebijakannya, Ibu Susi Pujiastuti tidak hanya bekerja sendirian saja. Beliau juga turut berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun beberapa pihak di dalam negeri yang turut berkolaborasi bersama Ibu Susi seperti Kejaksaan, Badan Keamanan Laut atau Bapangna, TNI AL, Polri, dan tentunya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sendiri. Beliau juga turut bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengatasi illegal fishing yang kerap terjadi di perairan Indonesia. Terbukti sudah sebanyak 503 kapal yang berhasil ditenggelamkan selama beliau menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Untuk mengatasi dampak dari illegal fishing itu, beliau membuat suatu inovasi program dengan memanfaatkan teknologi digital. Beliau turut bekerja sama dengan Global Fishing Watch untuk membuat teknologi yang berbasis digital agar pengawasan kelautan dan perikanan menjadi lebih optimal dan lebih baik lagi. Tidak hanya mengatasi dampak besar dari illegal fishing saja, tetapi beliau juga turut berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait untuk mensejahterakan para nelayan agar perekonomian menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Beliau juga turut berkolaborasi dengan para akademisi, BUMN, pemerintahan daerah, serta lembaga perbankan untuk membuat suatu kebijakan maritim menjadi ke arah yang lebih baik sehingga semua sektor yang terlibat dapat berkembang menjadi lebih baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil untuk nilai-nilai berakhlak dari Ibu Susi Pujiastuti, yang pertama yaitu di mana Ibu Susi Pujiastuti menjadi contoh bagaimana ASN dapat bekerja dengan tulus, berani, berintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik. Yang kedua, membuktikan bahwa integritas dan aksi nyata lebih penting dari sekedar slogan ataupun gelar. Dan yang ketiga, inspiratif bagi banyak orang untuk mengabdi dengan semangat.